Sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi. Sahabat, hari ini saya ada di kantor penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur, dan di samping saya ada koordinator kantor penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur, Kakak Hendrikus R. Selamat siang. Selamat siang, saya buka masker sedikit Biar agak biar ganteng ganteng kelihatan gantengnya ya. Selamat siang kakak. Ya. Oke. Ini saya juga buka, tapi kita ada jaga jarak tidak apa-apa ya. Kita ada jaga jarak. Kakak Ara. Siap. Adik semester kan? Bukan adik semester. Waktu kakak dulu sudah kuliah wisuda, mungkin saya masih SMP atau SD kali. Tapi kita satu alumni kan? Fakultas Hukum? Saya Fakultas Hukum Undangan tapi di pasca sarjana. Di pasca sarjananya. Oh, di pasca sarjananya. Kakak Ara, ini kita akan melihat sisi lain. Kita tidak omongin kita tidak omongin pekerjaan di kantor. Tidak, karena kita mau mengetahui di balik cerita-cerita di balik Kakak Ara kehidupannya ini ya, Kakak Ara ya. Ya. Menyapa dulu sahabat Inspirasi Dul, Kakak Ara. Sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi. Kak Ara Adonara desa mana? Saya desa Hoko Horura, Kecamatan Adonara Tengah, Pulau Adonara, Flores Timur. Desa Hoko Horura. Hoko Horura. Ya. Seperti apa sih gambaran desa Hoko Horura itu di masa kecil? Desa Hoko Horura itu kami itu di belahan barat Adonara. Itu jalannya itu penuh dengan perbukitan. Itu perbukitan, naik turun bukit baru sampai lah di kampung. Cuma sampai di bukit kita mau turun lagi ke agak lembah sedikit. Berarti jadi dia di lembah desa itu. Di lembah dan sangat dingin. Jadi kalau kita dari Adonara itu kan sentralnya di Wewerang. Sentralnya di Wewerang. Kita itu ke arah barat itu sekitar 8 kilo. 8 kilo. Dari Wewerang, cuma jalannya itu panjang. Penuh mendaki jadi sampai ke sana. Terisolasi dong waktu itu. Waktu saya masih SD, Ya. itu memang jalannya aspal, Ya. tapi sudah aspal. Aspal tapi bukan aspal yang licin ya. Ya aspal zaman dulu lah. Ya. Tahun berapa waktu itu SD ya? Ya tahun 96, 98 karena saya SMP 2000 tahun 2000. Jadi ya, terus ceritakan dong masa SD-nya bagaimana? jadi saya SD di kampung. Kita SD di kampung itu saya kebetulan kami 7 bersaudara. Saya anak bungsu. Anak bungsu dari 7 bersaudara. Mama saya dari Jawa. Dari Jawa? Mama saya orang Jawa. Kebetulan karena bapak saya itu masa mudanya itu ya sekitar 20 tahun lebih lah menghabiskan masa muda di Jakarta. Jadi dapat mempersunting gadis orang Jawa. Ya, orang Flores yang dapat orang Jawa. Ya. Dan di keluarga kami itu bapak besar saya juga istri orang Jawa. Oh semuanya, iya. Ya. Kan terkenal kalau Flores Timur yang Perantau. itu kan perantau, orang perantau kalau nggak ke Malaysia ke provinsi-provinsi lainnya, ya seperti itu. Jadi berarti waktu itu hidup dengan siapa? jadi waktu Tidak, bapak menikah kemudian baru setelah itu ada kakak saya lahir di Jakarta. Iya. Setelah itu bapak pulang. Saya lahir di Adonara. Di Adonara. Saya lahir di Adonara, tapi setelah setahun saya lahir, mama saya meninggal. Jadi saya menghabiskan masa kecil dengan bapak saja. Dengan bapak. SD bagaimana tuh ceritanya SD? Wah, SD saya itu awalnya kakak perempuan saya yang sulung itu saya pikir mama saya itu. Ya, karena dia yang merawat. Jadi karena dia yang merawat saya, jadi saya pikir kakak sulung perempuan itu adalah mama saya. Tapi sudah mulai mengerti, bisa ceritakanlah bapak mama sudah meninggal. Itu saya tahu. Dan di kampung itu saya termasuk sangat dimanja oleh bapak saya, mungkin karena bungsu masih kecil, mama meninggal. Dan kakak waktu SD itu ya karena bapak petani, kami tinggal di kebun. Tinggal di kebun. Dan apa yang dilakukan seorang Ara di kebun? Di kebunnya bantu orang tua di kebun. Jadi pagi-pagi itu saya diantar oleh bapak menyeberang kali untuk sekolah. Kalau sekolah harus nyebrang kali. Nyebrang kali karena di kebun. Bapak kan
ada yang jaga kebun, jadi kami di kebun seberang kali untuk ke kampung. Saya ikut bapak karena saya sangat dekat bapak karena bapak kan petani, lebih banyak di kebun lah. Tapi kalau kakak saya tinggal di kampung. Tapi jarak ke sekolah berapa itu dari kebun? Wih, lumayan jauh karena naik bukit baru ke kampung, baru ke sekolah. Jadi pagi-pagi bapak saya antar saya seberang kali, baru saya sampai di kampung, mandi ada kakak saya di rumah, saya mandi baru sekolah. Jadi saya sampai setiap hari hampir seperti itu. Jadi saya masuk ke kampung, anak-anak di kampung masih tidur. Karena sangat pagi-pagi sekali. Pagi-pagi sekali. Jadi SD, tamat SD, baru saya lanjutkan SMP ke SMP Paladia di Wetan. Kecamatan berarti ya? Ya, di kota kecamatan. Tinggalnya di mana? Di situ atau tidak bolak-balik? Tidak, tinggal di asrama. Tinggal di asrama. Tinggal di asrama di sekolah SMP Katolik, tinggal di asrama. Cuma hari Sabtunya kita pulang ke kampung. Itu jalan kaki. Berapa? 8 kilo. 8 kilo. Dan saya waktu SMP itu yang paling kecil di asrama. Jadi suka dijajah oleh apa? Kakak-kakak. Iya. Seperti apa jajannya? Sapu asrama pasti kita yang disuruh lah gitu. Tapi ya kita nikmati saja lah. Karena itu proses ya. Proses kita waktu itu kan masih belum ngerti kan. Cuma di sekolah kita guru-guru karena di sekolah Katolik ketat. Kita belajar ketat. Di SMP Katolik Paladia Wetan. Terus kan semua anak punya cita-cita tuh sejak kecil. Apa waktu cita-cita sejak kecil? Apa memang saya harus di komisi yudisial atau saya harus ya waktu itu belum ada cita. Waktu SMP itu kan kita masih ya sekolah saja dulu. Setelah tamat SMP, saya ke SMA di Larang-Tuka. Oh, berarti makin ke kota ya, makin ke kampung, makin ke kota nih, dari desa pergi ke kecamatan ya kan, terus pergi ke kota, kabupaten kota, ibu kota kabupaten kan di Larang-Tuka. SMA berapa di sana? Di sana saya di SMA Negeri. Ke sana ketemu orang, masuk di SMA Negeri saja. Jadi masuk di SMA Negeri ya. Asrama juga? Tidak. Awalnya saya kos. Karena ada bapak saya punya adik, itu pegawai di Larang-Tuka. Tinggal di situ? Beberapa waktu saya tinggal di situ, tapi ya namanya agak nakal ya waktu SMA, jadi ya lebih baik tinggal di kos saja. Jadi tinggal di kos. Pengiriman uang lancar nggak? Sama sekali tidak lancar. Sama sekali tidak lancar. Ya, terus bagaimana? Maksudnya lancar itu bagaimana? Jadi begini, karena begini, di zaman itu kan tahun 2000-an ya, itu kan belum ada HP. Terus kita tuh tidak ada rekening, di BRI itu kan tidak ada kan, tidak ada. Jadi palingan biasa titip orang di kapal kan? Titip di kapal ya. Kalau ada orang ke Larang-Tuka dititip. Ya. Kalau mau dititip. Kalaupun ada uang. Kalau tidak ada uang apa yang mau dititip? Terus Ara makannya apa di sana? Saya apa ya? Kadang bagaimana cara apa ya? Melangsungkan hidup di sana? Ini SMA loh. Di SMA itu saya apa? Lebih banyak pulang sekolah. Saya kadang-kadang jadi apa ya? Kernet angkot. Pakai seragam. Kernet angkot. Jadi kadang-kadang di Larang-Tuka itu kan sentralnya di pertokoan. Iya, sentralnya di pertokoan. Di sana. Iya. Jadi kadang-kadang guru-guru lihat saya, wah ini pulang sekolah tidak ganti pakaian, langsung gantungan di foto. Padahal mereka tidak tahu bahwa itu saya itu dalam rangka mau cari cari uang. Ya sudah. Tetapi tidak pernah ada guru yang marah saya di sekolah. Karena saya termasuk murid yang ya tidak pintar, tetapi tidak juga bodoh. Ya saya posisi kalau akhir semester posisi di saya selalu 5 besar di sekolah. 5 besar ya. Dan tidak pernah juara 1. Karena saya siswa yang agak nakal di sekolah. Ada bulanan rutin dari Kenek itu? Tidak. Atau tidak? Ya, karena saya juga apa ya, teman-teman seangkatan saya di SMA pasti tahu saya sangat luas dalam bergaul dengan teman-teman sangat bergaul. Jadi ya karena kita banyak bergaul, banyak juga dengan sopir-sopir saya banyak bergaul. Jadi ya dikasih habis itu ikut, apalagi hari Minggu, hari pasar ya. Itu kan di Larang-Tuka kan ramai ikut mobil ya kita jadi. Berarti kerja satu hari itu hanya untuk makan satu hari ya. Ya. Memang ada kadang juga dikirim, tetapi kan jarang itu. Ya. Kecuali kita orang tua tuh pegawai, ya kan? Yang ada 7 orang kan? 6 ya, masih 6. Jadi kecuali kita orang tua tuh pegawai atau tinggal di kota. Kita orang tua di kampung yang jauh dari kota, untuk akses ke kota saja susah. Jadi ya kita situasi yang membuat kita harus survive. Kita mau bagaimana?
kita situasi yang membentuk kita, lingkungan yang membentuk kita. Dan apa yang dipelajari Kakak Ara dari keadaan itu? Saya belajar untuk bersabar dan untuk bertahan. Bahwa kita itu kan diajar untuk selalu bersabar. Tetapi ingat, bertahan juga ada batasnya. Tetapi karena situasi yang sulit ya, kita bersabar tidak mau harus bersabar dan bertahan. Itu yang saya alami ya di sekolah, di SMA waktu itu. Tapi ya banyak juga teman kami juga waktu itu ada bentuk grup band. Ya itu dalam rangka untuk banyak bergaul dan bentuk grup band apa nih, pentas-pentas di pentas-pentas. Saya yang MC-nya. Itu berarti ada dapat uang sedikit-sedikit? Tidak juga. Tidak, gratis. Karena kami bentuk grup band. Ya. Saya yang bagian MC-nya. Saya yang MC kan pentas di mana saya yang MC-nya. Jadi ya ada keterampilan sedikit lah. Gitu lah. Terus kemudian dari SMA? Dari SMA, tamat SMA, saya sebenarnya ingin kuliah. Dan saya waktu itu pinginnya kuliah di mana? Pasti Kupang, Undana. Pinginnya Kupang. Ya. Dan harus jadi politisi. Politisi. Kenapa? Apa ada kan bapaknya petani nih. Kenapa kok bisa mau politisi? Karena saya waktu SMA tuh rajin membaca. Rajin. Pos Kupang dan waktu itu di Larang Tuka tuh ada Busir Timur. Oh ya. Di Busir Timur waktu itu saya kan sering baca. Saya hobi membaca. Di Busir Timur saya baca. Di zaman itu ada 3 tokoh dari Busir Timur. Itu Arif Rahman, Simon Hayo, dan Chris Bortokan. Itu yang saya sering baca mereka. Oh, mereka punya pernyataan di koran, di wawancara. Jadi itu yang sepertinya menginspirasi. Mereka hebat sekali orang-orang. Jadi saya cerita, mau jadi politisi. Saya harus jadi politisi. Berarti mau masuk fakultas. Saya harus masuk fisik. Ya. Saya kan tanya, kalau esos itu politisi itu esos ya? Iya. Nanti kalau kau kuliah kau harus masuk fisik. Nanti gelarnya esos. Nanti kau harus jadi politisi. Tadi apa tokonya Arif Rahman, Simon Hayo, Chris Bortokan. Tapi saya lihat ini, sahabat inspirasi dulu. Di belakang ini ada gambar Soekarno. Bagian dari ini juga yang menginspirasi. Kalau Soekarno ini idola. Soekarno ini idola. Kita kan dari SD kan sudah tahu tentang Soekarno. Siapa tuh Soekarno, tentang Soekarno. Soekarno ini kan tokoh idola. Ya kan? Dan saya selalu saya juga baca-baca biografinya Soekarno karena kita SD sering lihat poster-posternya Soekarno, baca tentang Soekarno. Saya akhirnya juga jadi idola Megawati. Dan waktu saya SMA tidak pernah rapor saya itu diambil oleh orang tua. Siapa yang ambil? Tidak pernah diambil. Jadi tetap di sekolah. Tetap di sekolah. Seperti itu. Tapi waktu pendaftaran diantar oleh Bapak punya adik. Oh, yang di Larang Tuka itu? Bukan, ada satu. Oh, satu. Di pendaftaran situ kemudian tidak pernah diambil. Terus nilainya tahu dari mana bahwa saya ranking 5 besar? Ya, waktu itu kan dibacakan kan? Dibaca. Selalu dibacakan. Cuma kan nanti saya ketemu wali kelas yang meminta rapor saya karena begini. Kan orang tua dari Adonara seberang kapal datang ke Larang Tuka hanya ambil rapor. Ya, kemampuan juga terbatas. Jadi tapi ada tidak kerinduan kan berarti kalau SMA 3 tahun ya, 3 tahun kan berarti 6 kali ambil rapot kan. Ada kerinduan tidak? Ya orang-orang ini orang-orang bapak mama yang ambil saya kok ada kerinduan pernah tidak? Namanya anak yang sekolah pasti punya kerinduan. Tapi kita kan tahu keterbatasan orang tua. Cuma saya yakin di sekolah sempat waktu kita kelas 2 kan umum. Nanti masuk ke kelas 3 kan kita pilih jurusan. Jadi waktu itu saya memang pilih IPS. Tetapi nama saya ada di IPA. Oh, kenapa? Karena kata guru-guru saya mau lebih cocok mau di IPA, tapi saya tidak mau. Saya bilang saya mau di IPS. Saya bilang saya ingin di IPS. Karena saya akhirnya masuk ke IPS. Kemudian setelah SMA? Setelah SMA, tamat SMA, wah ingin kuliah. Kuliah waktu itu tuh tidak ada bayangan karena kuliah itu kan yang dalam benak kita tuh kalau kuliah itu uang ya. SMA saja kita sudah susah. Biaya SMA. Orang tua ya. Saya harus jadi kenek waktu SMA ini. Kuliah lagi. Kuliah di mana? Tapi saya nekat. Saya harus kuliah karena mau jadi politisi tadi ya. Mau jadi politisi dan saya tidak bisa kerja kebun. Ya. Kalau saya tidak lanjutkan sekolah, gimana saya hidup? Saya tidak bisa kerja kebun karena saya anak bungsu yang dimanja. Jadi bagaimana cara bicara sama bapak? Saya ingin kuliah. Jadi pas saya mau datang itu kan saya tamat 2005. Ya.
pas mau datang kuliah ada kedugaan bapak besar saya meninggal di Jakarta. Di Jakarta. Dan bapak saya harus ke sana. Akhirnya waktu itu saya tidak kuliah, tahan 1 tahun. Tahan 1 tahun di luar. Di luar itu yang saya kembali ke kampung. Kembali ke kampung, tinggal di kampung, kadang ke Lebo-Leba, karena kebetulan ipar saya ada kakak perempuan saya menikah, suaminya kerja di Lembata, saya kadang-kadang ke sana, ke Larantuka, pokoknya tidak jelas. Karena saya ingin sekolah, cuma kan tidak ada putus asa juga saat itu. Ada rasa putus asa, dan akhirnya suatu ketika kakak saya ini laki-laki, kebetulan dia memilih untuk merantau di Kalimantan. Dia kerja di Batubara. Kakak keberapa itu? Itu kakak ke-6. Ya. Kami 7 orang. Ya. Jadi dia ke Kalimantan bekerja. Pasti mau ikut juga waktu itu? Tidak, dia bilang dia ke sana nanti kau sekolah deh. Jadi dalam janji untuk membiayai. Ya. Ada kakak perempuan saya juga di perbatasan Malaysia dengan Sarawak. Ya. Kakak perempuan saya juga ikut membiayai saya. Saya semangat lah saya. Ya. Jadi akhirnya tahun 2006 saya mau datang kuliah. Sudah saya dikirim buku dari kakak saya, kirim buku pakai tas untuk kuliah. Ya. Jadi mau ke Kupang. Mau ke Kupang dikirim buku. Ya. Tapi waktu itu saya diantar di Pelabuhan Feri oleh kakak laki-laki saya yang suruh. Apa dia pesannya waktu itu? Dia bilang ada, nanti kau sampai di Kupang, saya sudah telepon orang untuk jemput kau di pelabuhan. Keluarga atau tidak kenalan? Ada keluarga. Di Pelabuhan Feri. Ya. Nanti saya Bolok nih ya. Di Bolok. Ya. Nanti saya memang waktu itu tinggal di Lebalung, tapi saya belum pernah ke Kupang. Ya. Tapi Feri saya sudah tahu lah sering. Ini mulai anak desa kembali lagi ke ibu kota kabupaten, ya kecamatan kabupaten, sekarang ibu kota provinsi. Ya. Jadi saya diantar oleh kakak saya ke Pelabuhan Feri. Sampai di Pelabuhan Feri dia bilang nanti sampai di sana, waktu kan belum ada HP. Ya. Dia bilang nanti sampai di sana ada orang yang jemput kau. Jadi tidak ada telepon, yang penting kau sampai di sana ada orang yang jemput kau. Tidak kenal orang. Tidak kenal, nanti orang saya sudah telepon. Tahu dia telepon betul itu yang penting saya sudah telepon. Saya sudah telepon. Iya terus. Jadi naiklah feri di dalam kapal. 1 hari kan? 1 hari, 1 malam. Di dalam kapal feri saya ada ketemu satu senior. Kakak itu kebetulan dia tuh dulu pernah sampai di kampung saya dan dia ada kuliah di Kupang. Jadi dia pas liburan mungkin. Dia pas liburan. Jadi dalam kapal saya bilang, ini kakak ini kayaknya pernah ke kampung dulu dia. Jadi saya tanya, kakak pernah? Oh iya adik, saya pernah ke adik di kampung. Adik mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Kupang. Mau buat apa? Saya mau kuliah kakak. Modal duit di tas berapa nih? Ingat saya itu waktu bawa uang sekitar 500.000. 500.000. Jadi saya bilang saya mau ke Kupang. Tapi kakak saya tidak tahu. Nanti sampai di Kupang tidak ada siapa yang jemput saya tidak tahu nih. Pokoknya dia bilang, adik tenang saja. Nanti sampai di Kupang kalau tidak ada orang yang jemput kau tinggal di siapa punya kos. Dia bilang, adik nanti sampai di Kupang kalau tidak ada orang yang jemput kau, nanti kau tinggal di siapa punya kos saja. Nanti saya atur kau mau daftar di mana saya atur kau. Saya satu syukurlah. Akhirnya di dalam kapal saya sudah aman. Dia mau jemput tidak jemput, aman. Saya sudah aman. Kebetulan sampai di pelabuhan, betul ada saudara yang jemput. Yang sudah dihubungi oleh kakak saya. Jemput, jadi saya kasih tahu yang kakak di Feri tadi, saya bilang, abang jangan marah ya, ada keluarga saya yang jemput. Jadi nanti kapan-kapan lah kita ketemu. Sudah. Akhirnya datang keluarga itu dia kos di Merdeka. Ikutlah saya kos di Merdeka. Dan daftarnya? Waktu itu mau daftar saya awalnya mau masuk FISIP tadi karena mau ingin jadi politisi. FISIP mau masuk FISIP mana? Cuma saya di kos itu banyak kalau kan anak-anak mahasiswa datang. Ada senior satu juga. Dia tanya, adik kau baru datang kuliah ya? Kau mau ambil jurusan apa? Saya bilang saya mau ambil FISIP karena saya mau nanti gelar ESOS. Dia bilang begini, oh adik, kalau kau ambil FISIP nanti terbatas kau punya pekerjaan. Sebaiknya kau ambil hukum.
Kebetulan dia juga kuliah hukum. Oh, dia racun. Jadi mungkin dia racun ya. Dia apa saya lah ya. gitu. Dia bilang sebenarnya kau masuk hukum. Betul juga, nanti kalau kau hukum kau bisa jadi pengacara, bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa. Pokoknya kau sebenarnya kuliah hukum. Saya betul juga. Akhirnya saya bilang daftar ke sana. Daftar. Dia bilang kalau kau mau daftar kau ke Unika. Saya bilang sudah biar. Saya ambil di Inggris. Oh, di Inggris ya. Akhirnya saya ambil di Inggris. Dan ya, puji Tuhan lah di Inggris meskipun apa ya di sana komunitas Kristen, tetapi meskipun saya Katolik, tetapi saya tidak merasakan ada diskriminasi. Tidak ada ya? Luar biasa. Saya malah dapat beasiswa juga. Oh, ya, dia dapat. Memang tidak ada dosen Katolik, cuma tidak ada perlakuan yang diskriminatif terhadap agama lain. Luar biasa. Luar biasa. Biaya kuliah, kehidupan hari-hari bagaimana? Ada tantangan tidak? Saya waktu kuliah hanya dikirim uang kuliah, tidak pernah dikirim uang makan. Hanya dikirim uang Hanya kuliah. dikirim uang kuliah. Sama uang semester itu ya, macam uang semester. Kos? Uang kos dikirim. Dikirim. Hanya kalau makan sehari-hari silakan cari sendiri. Bukan silakan cari sendiri, tapi ya survive lagi seperti di Laran Tukar. Survive. Ya. Dan puji Tuhan, waktu saya kuliah uang semester, uang kos dikirim oleh kakak saya. Cuma kan kebutuhan hidup kita ya, kan banyak. ada ya. tugas lah, apa segala macam. Anak muda mau jalan-jalan Iya, mau lagi jalan-jalan kan dari desa dari secara desa, mau. Ya. Jadi waktu saya kuliah, saya tuh sangat bersyukur. Saya waktu masuk semester 3, Ya. saya diperkenalkan dengan yang namanya PNKRI, Perhimpunan Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Kristen Indonesia Cabang Kupang. Itu waktu semester berapa? Itu semester 3. Oh, semester. Saya semester 3, kebetulan ada senior mereka yang lagi cari anak-anak untuk iya. bergabung di PNKRI. Mereka ketemu saya di kos, di Tode waktu itu. Kalau kamu masuk PNKRI, masuk juga. Saya kebetulan juga pernah dengar PNKRI. Ya. Karena banyak apa ya, senior orang. Chris Boroto kan sama Simon Hayam dari situ. Dari situ kan ya. mantan ketua dua-duanya. Dan idola kan? Idola. Harus mengikuti kan Ikuti. idolanya buat Ya. apa? Masuk PNKRI juga. Ikut tuh, saya inisiatif ikut. Masuk PNKRI, kami ikut pembinaan 1 minggu di Burai. Gojok ya. Pokoknya Ditempa luar biasa ditempa ya, latih zaman-zaman teknik itu. berpidato, memimpin Ya. rapat, Naik-naik meja itu ya. naik meja, Ya. rapat, debat, Hmm. demo, dilatih di PNKRI. Sepulangnya dari PNKRI, saya rasa saya hidup itu berubah. Padahal berapa minggu? 1 minggu. 1 minggu ya. Sepulang dari PNKRI, saya kan semester 3 masuk Ya. PNKRI. Sepulang dari PNKRI itu, saya rasa hidup saya berubah. Saya bilang apa ya, mental dari kampung yang Ya. kadang-kadang kita agak pemalu, Ya. itu jadi berubah. Cara berpikir saya sudah berubah. Sudah dibuang ya. Sudah dibuang. mental itu. Saya merasa saya ini suatu harus jadi pemimpin. Karena apa? Ditempa. Di PNKRI ini kita ditempa dan di dalam ditanamkan bahwa adik, suatu waktu kau akan menjadi kader, kau akan menjadi pemimpin besar. Itu ditanamkan. Mengiang-ngiang ya. Terngiang-ngiang. Ya. Dan diajarkan bahwa kau tuh tidak boleh takut orang. Siapapun kalau salah kau lawan. Ya. Dasar sebenarnya. Dasar di PNKRI. Akhirnya setelah pulang dari Burayan, waktu itu saya ingat waktu itu ketuanya Hendrik Pahit. Sekarang dia wakil ketua DPRD di Malaka. Dia waktu itu ketua PNKRI. Saya banyak belajar. Sering datang cuci piring di marga PNKRI di depan Polda itu. Cuci piring, beli sayur jalan kaki. Ini untuk apa? Belajar atau belajar dan hidup. Untuk bertahan. Belajar dan bertahan hidup. Karena daripada kita tinggal di kos makan minum susah, sebaiknya kita main ke market, ya kan? Dapat ilmu, dapat pengalaman, makan gratis, ya kan? Iya. Dapat pengalaman. Dan saya lihat dari apa tuh? Ketua waktu itu luar biasa sekali. Orang hebat. Linknya, cara membangun jejaring, saya bilang, wah ini saya yang luar biasa. Saya dengan apa? Dulu ada senior satu Poskupang, Edi Bau. Edi Bau. Dia tuh orang pertama yang suruh saya berlutut waktu datang masuk pertama. Dia pelonco. Kan pelonco ya. Dia pelonco, dia suruh saya berlutut. Ya. Saya ingat terus tuh. Ya. Kemarin dulu kami ketemu sebelah, abang ingat tidak dulu abang suruh saya berlutut. Ya. Dia bilang, itu ada makanya sekarang kau sukses tuh kan dulu. Kakak suruh kau berlutut. Jadi satu pengalaman saya yang berharga. Ya. Kakak Edi ini pernah ajak saya, waktu itu beliau ketua panitia. Ya. Beliau ketua panitia, ajak saya bertemu dengan Bupati Kupang untuk ada proposal apa. Ya. Pulang itu saya rasa, wah saya ini bisa ketemu siapa saja, ketemu Bupati. Padahal dulu di kampung ketemu camat saya kita rasa luar biasa sekali. Ya. Itu yang membentuk saya. Membentuk saya.
setelah berpengkri itu sudah mulai berubah cara pandang, cara pandang, hidup. sikap. Saya juga jarang, tidak pernah susah lagi. Yang makan jarang, kenapa? Sering ketemu dengan banyak orang. Dan jiwa berjuang itu pasti ada, ada. pantang menyerah itu. Saya jujur saja, saya termasuk mahasiswa dari Adonara yang paling miskin di Kota Kupang. Saya merasakan itu. Zaman itu banyak yang kuliah sudah pakai motor, ada laptop. Saya mulai dari semester 1 sampai wisuda tidak punya motor, tidak punya laptop sampai wisuda. Dan sampai dengan detik ini saya belum pernah beli laptop. Sudah S2, sudah di KY, saya belum pernah beli laptop. Barang itu memang kebutuhan. Tetapi kita bisa siasati kalau kita banyak bergaul, banyak teman, ya kan? Dan bagaimana kehidupan di kampus, bagaimana relasi dengan teman-teman? Ya, saya nanti alumni Fakultas Hukum angkatan 2007. Ya, kalau sebut sebenarnya pasti teman-teman ingat, karena ya saya dengan teman-teman semua dekat, dengan dosen dekat. Sekarang juga saya sering ke kampus. Kemarin pengalaman saya bawa ketua KY ke kampus karena sebagai alumni sosialisasi ya. dan juga silaturahmi juga. Kasih kuliah umum di sana. Sekarang hubungan saya dengan dosen, dengan dekan dekat. Berapa tahun di Fakultas Hukum? 4 tahun. 4 tahun. Dan tetap keluar akhirnya ketika di Fakultas Hukum nih mau jadi apa? Pengacara, hakim, jaksa. Kan sudah berubah tuh politisi. Ya. Jadi yang berubah tuh. Dan memang sarjana hukum juga boleh jadi politisi. Ya kan? Banyak politisi juga sarjana hukum. Ya. Jadi waktu kuliah di Fakultas Hukum kita bukan hanya kampus kos kampung. Saya waktu kuliah di Kupang hanya sekitar 3 kali pulang kampung karena saya lebih banyak aktif di organisasi. Pulang kampung lebih positif ya. Pulang kampung kecuali ada kegiatan organisasi kita pulang kampung. Saya masuk di PMKRI, APIRENYA, Angkatan Muda Adonara, KMK, semua saya masuk dan saya aktif. Itu kan belajar melatih pengalaman, dapat pengalaman banyak ya. Dapat pengalaman banyak, melatih diri. Jadi setelah itu waktu kuliah wisuda, saya wisuda tidak ada acara. Bapak datang nggak? Bapak datang. Ya. Dan waktu saya wisuda, pernah saya kan tinggal kos dari Kobe saya ke Merdeka. Saya tinggal di Weba juga, kos di Weba sampai saya wisuda di Weba. Itu kos itu bebas dan miring. Jadi kalau hujan kita cari batu kayu untuk tutup seng. Itu tahun saya wisuda tahun 2011. Jadi itu sudah canggih itu zaman itu. Padahal masih ya karena kan sesuai dengan ekonomi juga kan, kita mau cari yang kan pasti ada kos-kos yang bagus juga, tapi kalau ekonomi kan pasti cari banyak kos yang bagus. Ya. Satu kali kakak saya yang kerja di Batubara di Kalimantan, dia datang ke Kupang dengan pesawat, dia saya jemput dia di bandara, mau ke kampung. Dia sampai di depan kos, dia berdiri lama sekali di depan kos. Dia lihat begini. Saya bilang, abang masuk. Dia bilang, adik, kau bisa tinggal di sini kan? Saya bilang, kenapa? Dia bilang, adik, ini tidak layak. Kau tinggal di tempat ini tidak layak. Tapi apa jawabanmu? Saya bilang, abang, sebenarnya saya bisa tinggal di kos yang keramik, yang WC kamar mandi boleh. Tetapi pasti saya harus minta uang lebih banyak. Untuk apa juga? Intinya layak. Dan meskipun kos saya itu bebas, kos saya itu selalu menjadi pusat pergerakan. Kami rancang-rancang demo dari situ. Semua di situ. Pengalaman demo ada yang menarik? Kami pernah ditangkap di atas buah. Karena demo apa itu? Waktu itu demo apa? Seingat saya waktu itu ada masalah di atas buah. Demo ijazah palsu. Oh, iya. Salah satu politisi lah tidak demo. Dan ditangkap ya? Ditangkap. Berapa lama terhadap besi? Tidak, kami digiring ke sana lalu malamnya dilepaskan, saya langsung kabur ke Kupang memang. Oh iya. Jadi ada pengalaman kita demo juga waktu tolak jadwal pileg di Larang-Tuka karena waktu itu bertepatan dengan Semana Santa. Ya. Saya waktu itu jadi koordinator lapangan untuk demo dan puji Tuhan kita direspon dan KPU RI membatalkan untuk ditunda di ya, karena ada Semana Santa budaya. Jadi apa ya, perjuangan itu kita lakukan. Kita juga waktu mahasiswa kita ke KPK, ke Kejati untuk advokasi persoalan dan itu menjadi bekal juga. Dan tamat dari tadi bilang tidak ada acara wisuda, padahal zaman itu kalau wisuda kan wah rame. Karena begini, saya satu orang yang tidak suka pesta. Bahwa kita bersyukur ya, tetapi bersyukur kan tidak harus dengan pesta. Dan juga kita lihat ekonomi, ya kan, ekonomi keluarga.
Jadi waktu wisuda itu bapak saya datang. Apa yang dilakukan? Jadi waktu bapak saya datang itu pulang dari situ bapak saya nangis. Dia rasa sedih. Ya mungkin apa ya, sebagai orang tua di kampung petani dia rasa anak saya ini sudah jadi sarjana. Dari 7 orang yang sarjana berapa orang? Saya sendiri. Makanya dia sedikit. Ya bapak saya terharu. Apalagi Mama saya meninggal waktu saya umur 1 tahun. Jadi saya juga tunggunya, coba saya pulang ke kos, sudah ada tenda. Ternyata teman-teman saya yang buat itu dengan nama kos mereka buat. Saya terharu juga. Ya, sudah kami yang seadanya sudah. Setelah habis wisuda, saya pikir belum ambil ijazah. Setelah itu saya semacam magang lah. Ya. Dengan Pak Lawrence Megaman. Oh, pilih Pak Lawrence. Kenapa? Ya. Waktu pas kampus sudah tahu Pak Lawrence? Saya kan sering baca ya. Pak Lawrence itu pengacara. Bacanya di mana? Di Pos Kupang. Pos Kupang dan media lain. Tapi waktu itu kan media lebih banyak Pos Kupang ya. Sekarang ini baru ada Teenage Story. Tetapi waktu itu media mainstream itu Pos Kupang itu yang. Dan kemudian ke Pak Lawrence. Berarti orientasinya sudah mau pengacara nih ya? Atau hanya magang lah, saya magang lah. Memang ada niatan juga, cuma karena ya kita habis wisuda ya, daripada kita kosong ya kita apa? Jadi diperkenalkan oleh kakak yang GM di Hotel Sasana. Dia bilang, adik kau tuh cocok jadi pengacara. Satu kegiatan acara saya MC, dia lihat saya, dia bilang, adik kamu cocok jadi pengacara, kamu hukumannya cocok jadi pengacara. Mau tidak saya kenal kan? Difasilitasi lah, ketemu dengan Pak Lawrence. Terus dengan Pak Lawrence berapa lama itu magang? Dengan Pak Lawrence ya, dengan Pak Lawrence sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Karena setelah saya dengan Pak Lawrence, kami akhirnya dirikan kantor pengacara Lawrence Megaman di Jalan Cakdoko. Cakdoko ya, saya ingat itu. Kami yang di situ. Saya 6 bulan. Apa saja itu hal-hal menarik dari banyak pengalaman yang saya dapatkan. Karena waktu itu juga Pak Lawrence kan terkenal. Punya nama besar. Dan waktu itu Pak Lawrence itu ketua Dewan Kehormatan Pradi NTT. Itu kan organisasi pengacara ya. Ketua Dewan Kehormatan Pradi NTT. Dan saya waktu dengan Pak Lawrence itu saya kita belajar hukum di kampus itu kita hanya praktek di lapangan itu kan di dunia praktisi dengan di dunia akademik di kampus itu kan sangat berbeda. Dengan Pak Lawrence saya banyak teknik diplomasi, bagaimana kita membangun komunikasi, membangun jejaring, link segala macam. Bahwa waktu kita berorganisasi kita belajar. Tetap ini kan di dunia praktek yang tentu beda. Dan bertemu dengan orang-orang yang punya kewenangan, punya kapasitas yang besar dan punya nama besar. Ya. Apalagi dengan Pak Lawrence waktu itu saya bersyukur sekali dan saya itu diperlakukan dengan sangat baik oleh Pak Lawrence dan saya ya sudah seperti anak sendiri lah. Sampai dengan saat sekarang itu kadang bertemu dan sekarang saya sudah di KI, dia juga senang. Dia bangga bapak dulu. Dan waktu saya mau ke Jakarta itu saya konsultasi dengan Pak Lawrence. Kenapa memilih ke Jakarta? Kan sudah magang nih 6 bulannya, sedikit lagi bisa jadi pengacara. Ya, tapi waktu itu juga saya belum ikut pendidikan advokat, belum ikut pendidikan pengacara. Jadi ada waktu itu PMKRI pusat itu dalam konflik. Ada dua kubu di PMKRI pusat. Saya minum ya. Ya, ada dua kubu di PMKRI pusat. Jadi ada dualisme di PMKRI. Saya dikontak untuk ikut bergabung di salah satu kubu. Ya, di kongres itu dinamika juga tinggi. Saya waktu itu juga pimpin rapat kongres sampai terpilihnya ketua di Medan. Di Parapat, di Tepi Danau Toba. Pimpin itu saya pulang dari sana, mereka minta kamu jadi pengurus pusat saja. Wih, saya bilang jadi pengurus pusat. Padahal ke sana hanya untuk ikut kegiatan kongres saja. Tiba-tiba ditawarkan. Diterima. Saya dilematis juga kan. Ya. Saya pulang ke Kupang, saya omong dengan Pak Lawrence. Wih, kakak, saya ini ditawarkan jadi ke Jakarta ini. Dia bilang, sebaiknya kau ke Jakarta. Ya. Karena kalau kau ke Jakarta, kau akan punya pengalaman hidup di Jakarta. Dan suatu waktu, kau masih bisa kembali ke Kupang. Tetapi kalau kau di Kupang, kau belum tentu akan menikmati hidup di Jakarta. Masih sedikit. Ya. Tapi saya tetap, akhirnya saya ke sana. Ya. Ke Jakarta. Sampai di Jakarta, dijemput oleh seorang senior dari Mubere.
Aktivis juga? Aktivis, Ya. Johannes Geber. Ya. Dijemput saya. Itu pertama kali saya naik pesawat dan pertama kali ke Jakarta. Bagaimana waktu di dalam pesawat? Ya saya Agak bangga juga. Ya agak bangga tapi mau ke ibu kota negara sekarang. Ya. Saya bikin santai saya. Ya. Kan, Ya. kan kita kan aktivis. Ya. Sampai di Jakarta pertama kali saya ke Jakarta. Saya lihat. Dalam di rumahnya salah seorang senior PMI, Mas Rizal Primhen. Itu ya beliau itu waktu ke Anton Noni Dihen ketua, beliau yang sekjen PMI. Waktu beliau ketua, Sebastian Salang yang sekjen. Jadi mereka itu angkatan reformasi. Saya tinggal di rumahnya Pak Mas Rizal Primhen itu belajar banyak, berdiskusi, membaca di sana, berdiskusi, belajar banyak. Jadi saya jujur saja, orang kan bilang Jakarta itu kejam. Saya tidak pernah merasa Jakarta itu kejam, karena kita tahu kemana kita pergi. Kita banyak relasi. Kita juga tahu strategi di Jakarta. Saya hampir tidak pernah merasakan kesusahan di Jakarta, karena apa ya, ada relasi dan itu karena organisasi. Kita berorganisasi. Jadi saya selama 2 tahun di Jakarta, saya hampir tidak pernah merasakan. Dan sampai bisa menuju ke kaya itu bagaimana? Jadi ceritanya, saya waktu itu setelah di Jakarta, saya dipertemukan dengan banyak orang. Dengan orang, saya dapat beasiswa S2, dapat biaya untuk ikut pendidikan pengacara di Universitas Indonesia, di Fakultas Hukum UI di Depok. Saya dapat biaya juga dari senior, dapat beasiswa dari senior yang pemilik hotel Grand Mahakam di Jakarta. Itu Dr. Kahar Chandra. Saya dikasih beasiswa untuk ambil S2. Jadi saya sudah daftar nih S2 di Jogja. Saya sudah ke Jogja, saya daftar, cari penginapan. Pas saya mau balik ke Jakarta untuk ambil pakaian, pas saya dapat nonton Metro kan? Ada pengumuman untuk seleksi di Komisi Judisial. Senior bilang, coba kamu tes saja. Sampai tahu. Itu tahun berapa itu? Tahun 2014. Ya. Jadi saya ini kan mau ambil S2. Agak dilema ya. Dilema. Kalau saya lulus terus saya kan sudah ikut pendidikan advokat juga. Kan sudah dibiayai gitu kan. Cuma dalam perjalanan sudah kamu ikut saja. Betul ada teman satu dia S2 di UI, dia ajak saya, oke, kita ke warnet cari warnet itu. Kita cari link berita. Kami ke warnet ternyata untuk NTT ada. Dia bilang daftar aja. Daftar, saya ngantar berkas ke KJ Pusat di Kramat Raya. Daftar. Setelah itu ikut seleksi, ternyata berapa banyak? Waktu itu seingat saya 57 orang yang ikut seleksi. Butuh 4 orang. 4 orang itu di mana saja? NTT? Di NTT. Dari 57, apa yang membuat Kakak Ara yakin lolos? Saya waktu itu agak namanya sebagai orang kan kita juga ini kan pertarungannya banyak orang. Kebetulan saya waktu itu yang paling muda. Karena waktu itu persyaratannya harus tamat 3 tahun dari Fakultas Hukum. Dan waktu itu saya pas 3 tahun. Pas tamat 3 tahun dari Fakultas Hukum. Pas kali. Lewat 1-2 bulan lah kalau tidak salah. Ikut ujian tertulis sampai wawancara. Saya yakin kayaknya bisa masuk ini karena saya percaya diri juga, meskipun saya tidak ngomong ke orang, tapi ya kita kan karena begini kan, hidup itu menurut saya ada di antara 3 hal. Pertama peluang, kesempatan dan kesiapan. Peluang, kesempatan dan kesiapan. Banyak orang punya peluang, tetapi bisa saja dia tidak punya kesempatan. Dia tidak siap. Ada orang punya kesiapan, tetapi dia tidak punya kesempatan dan tidak punya peluang. Banyak orang punya kesempatan, tapi dia tidak punya peluang, dia tidak punya kesiapan. Jadi menurut saya di antara 3 ini yang pertama kita harus siap. Kalau kita sudah siap, kesempatan itu datang, kita ambil. Meskipun peluangnya kecil. Tapi kita sudah siap dan ada kesempatan. Meskipun peluang kita kecil, berusaha meskipun peluangnya kecil, kita harus bertaruh. Dan saya itu selalu menanamkan dalam saya sendiri. Kalau dibutuhkan 1 orang, orang itu adalah saya. Sudah ini tertanam ya. Kalau dibutuhkan 1 orang, orang itu adalah saya. Kalau dibutuhkan 2 orang, saya adalah salah satu. Luar biasa. Itu yang saya tanamkan. Tetapi saya juga belajar bahwa kalau kita punya cita-cita, jangan sampaikan ke orang.
sampaikan kepada alam, karena alam itu punya kekuatan untuk merespon. Sampaikan kepada alam dan sampaikan kepada sang kuasa. Asli. Ya. 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 Karena alam itu di dalam alam itu ada alam semesta. Alam semesta. Kita sampaikan kepada alam. Akhirnya sebelum hubungan saya nginap dulu di Kupang sebelum kalau tidak lulus saya kembali. Tapi biaya untuk ke Kupang bagaimana? Waduh, ya waktu itu tidak ada uang. Saya waktu itu kan Kupang nih ya. pengumuman administrasi sore, Ya. sore pengumuman administrasi, Seninnya ujian. Saya masih di Jakarta. Dengan saya belum punya sudah bebas narkoba. Oh iya. Jadi Dan itu harus di Kupang. harus di Iya. Kupang. Gimana? Saya ke Kupang tidak ada. Kebetulan saya pegang ATM almarhum kakak saya. Oh, yang di mana? Yang di Kalimantan. Oh, Yang meninggal. dia meninggal karena kecelakaan. Itu satu. Sebelumnya saya ke sana untuk ngurus dokumen-dokumennya dan ATM-nya saya pegang. Ternyata di dalam ATM itu masih ada uang 300. Tapi kan nggak cukup tuh. Nggak cukup. Sekarang. Tiketnya nggak cukup. Akhirnya saya waktu itu senior yang sekarang wakil bupati Flores Timur, Pak Gus Boli itu, ini saya ceritakan karena bagi saya kebaikan harus kita ceritakan. Kebaikan harus diceritakan. Kebaikan kita harus diceritakan. Tidak baikan harus disimpan. Tapi karena kebaikan dilakukan saya harus ceritakan. Waktu itu saya kontak, waktu beliau masih DPR. Saya bilang, abang, malam ada kota bilang, adik, saya lagi doa sorry. Saya bilang, abang keluar dari situ dulu, kirim uang ke saya dulu. Saya mau ke Kupang. Buat apa deh? Abang kirim dulu, ini time limitnya sudah habis. Waktu itu dikirim uang ke saya. Berapa dikirim? Waktu itu ingat saya 1 juta. Biaya pesawat sekitar 800 ya. Dikirim uang ke saya. Malamnya saya langsung beli tiket. Saya langsung beli. Ya, Sabtu itu ya? Satu, terakhir. Tidak, hari Sabtu ya? Hari Sabtu malam. Sabtu. Sisa satu. Itu bukan kebetulan ya? Iya, sisa satu. Akhirnya malam dia telepon saya, adik, sebenarnya saya mau buat apa? Saya bilang, saya mau ke Kupang, saya mau ikut seleksi. Oh begitu ya? Iya. Ada peluang tidak? Saya bilang peluang kecil. Tapi saya ya kita bertarung saja dulu kan. Kan abang dulu kan ajar bahwa hidup itu harus bertarung. Dia itu kan senior saya di PMK. Wah sudah. Datang ke Kupang, ke Bayangkara, ke tes narkoba. Itu juga butuh dia. Saya tidak butuh uang juga. Wah ini gimana ini? Kan tiba-tiba kebetulan ada keluarga di Jalan Bajawa dikasih uang. Saya bayar dapat besok ikut. Berdoa nggak waktu malamnya? Saya berdoa dan kami sebagai orang Flores Timur dari Adamara, kami itu selalu punya kekuatan itu yang namanya lewat tanah. Ya. Itu kemanapun kami berjalan bekerja kami selalu lewat tanah ngomong kami. Artinya Adamara kau di depan kami ikut orang. Tunjukkan kami jalan. Kau kasih jalan, tuntun kami. Ya. Ikut kan? Sempat setelah tes saya ke Kali Sembunyi ketemu Kasih Mateo, mantan ketua PMK, mantan bupati Flores Timur. Setelah tes Ya. Saya bertamu ke rumahnya beliau yang namanya senior. Saat itu dia sudah sudah mantan bupati. Saya ke sana, saya ceritakan, belum adik kau kapan datang dari Jakarta? Saya bilang beberapa hari yang lalu. Ada kegiatan apa? Saya bilang saya ada ikut TS di Komisi Yudisial. Oh, Komisi Yudisial ya untuk pengawasan hakim itu ya? Coba iya kakak. Bagaimana? Coba kakak. Kayaknya kesempatan ada, tapi peluang kecil. Oh, begitu. Terus bagaimana? Sedangkan kayaknya saya dapat informasi selentingan bahwa itu tuh harus ada lobby-lobby politik itu katanya. Tetapi ternyata sama sekali tidak. Itu namanya isuan. Ya. Namanya kita bergulir. Kita ikut tes itu orang selalu bilang, kau punya orang dalam tidak, ya kan? Sehingga itu menjadi bumerang buat kita ya, akhirnya mempengaruhi kita tidak siap kemudian. Kita tidak sempat, pasti tidak lulus. Saya ketemu Kak Simon, saya bilang kakak, peluang kecil, karena kami tes itu 52 orang, dibutuh 4 orang, jadi peluang kecil. Terus bagaimana? Saya bilang, saya tidak punya relasi. Orang bilang pakai itu, tapi saya tidak punya relasi. Dan saya juga yakin, Komisi Yudisial tidak mungkin tes orang, pakai orang dalam, pakai uang, pakai sombong. Tidak mungkin, karena pekerjaannya tidak seperti itu. Kemudian kalau di awal sudah begitu, itu berarti saya yakin. Cuma waktu itu Kasimun bilang saya gini, adik, jangan pernah menggantungkan kau punya
nasib kepada manusia. Gantungkan kau punya nasib, cita-cita tuh kepada yang di atas, kepada Tuhan. Dia bilang begitu. Karena ketika kau gantungkan kau punya nasib itu kepada manusia, Tuhan lepas tangan. Ya. Dan kalau Tuhan lepas tangan aja, kau susah nanti. Jadi percaya saja ke Tuhan. Kalau yang terjadi terjadi. Percaya pada Tuhan aja. Mau selalu sudah kita gas. Ya, gas. Ya. Gas saja. Sudah. Ikut seleksi pengumuman saya lulus. Setelah lulus saat itu dengarnya berarti dari mana? Di internet. Di internet. Cuma saya ditelepon oleh salah satu teman dari Medan, mungkin dia dapat informasi, dia bilang selamat ya Bung Ara, kamu lulus di KAI. Terima kasih ya. Saya pulang, saya berdoa, ya. Saya buka iPad, saya lihat. Berdoa dulu baru buka iPad ya. Saya lihat, lulus juga. Terima kasih Tuhan. Yang Bapak diberitahu. Setelah itu saya belum beritahu. Pas mau ikut pendidikan, baru saya sampaikan. Kan tidak jadi lanjut S2 tuh. Tidak lanjut S2 di Jogja. Uang sudah dikasih 18 juta, uang bukan saya untuk kuliah di Jogja. Pembiayaan dan sebagainya. Pembiayaan dan segala macam. Saya pikir saya harus bertanggung jawab terhadap orang yang memberikan dana ini kan. Iya. Gimana ya? Wah sudah. Saya waktu itu juga ada pembukaan pasar sarjana Fakultas Hukum di Undana. Saya daftar. Saya daftar, ikutlah kuliah di sana. Teman-teman di kantor tidak tahu kalau saya ada kuliah. Ya. Karena sore saya kuliah, di kantor kadang waktu kosong saya kerja tugas kampus. Dan puji Tuhan, saya waktu itu lulus cum laude. Saya lulus biasa profesi. Saya tahun berapa? 2017. Saya IPK-nya 3,80 kalau tidak. Jadi waktu saya wisuda S2, saya menangis. Kenapa? Waktu itu kakak perempuan saya datang dengan bapak saya masuk di aula, mereka nyanyi lagu tentang ayah segala macam. Saya menangis sekali di dalam ruangan. Saya tidak pernah bermimpi untuk bisa S2. S1 saya tidak pernah bermimpi karena kita tidak tahu. Tetapi ketika saya wisuda S2, apa ya? Saya terharu sekali dengan sedangkan perjalanan hidup yang kita orang susah dari kampung. Saya rasa wah, saya terharu sekali dan saya menangis di aula itu. Apalagi kita yang lulusan cum laude itu kan dipanggil ke depan, kita langsung dipindah oleh rektor, oleh rektor. Wah saya rasa saya terharu sekali dan sebagai orang dari kampung saya rasa bangga karena begitu kan. Bagi saya, kalau kau sukses di kota Kupang, kau lahir di kota, kau anak pejabat, kau sukses di kota, bagi saya bisa karena sukses itu menurut saya bisa karena pemberian, bisa juga karena pencapaian. Banyak orang sukses karena pemberian. Bukan kita mau mengecilkan orang lain, karena ada orang yang sudah terlahir itu dia sudah berada. Kalau kita ini merakit kita punya mimpi di atas kapal feri, kita rakit kita punya mimpi di atas kapal feri. Bukan kita lahir besar di ibu kota dengan orang tua yang berada. Kita ini dari kampung dan kita survive. Itu bagi saya pertarungan yang sesungguhnya itu bukan di kampus, bukan di organisasi. Pertarungan sudah itu di dunia praktis. Dan prosesnya untuk sampai ke situ. Karena pertarungan sesungguhnya itu di dunia praktis. Kau bertahan tidak? Dan sekarang kan sudah duduk di KAI ini. Iya. Tantangannya gimana? Iya, saya kalau di komisi yudisial, saya merasa bukan bekerja. Tapi di KAI itu kita bukan bekerja. Kalau kita bekerja itu kita akan menjalankan rutinitas. Rutinitas harian. Tetapi kalau saya di KAI itu kita berjuang. Berjuang bukan bekerja. Kenapa berjuang? Maksudnya apa berjuang? Pertama, kita datang dengan suasana kerja. Di KAI itu kita melakukan investigasi, kita melakukan advokasi, kita menerima laporan masyarakat, kita cari tahu sumber informasi data dan objek pengawasan KAI itu kan KKK sendiri. Dan sekarang kita tahu bagaimana tentang penegakan hukum, ya kan? Kita lihat bagaimana disparitas putusan. Ada orang yang korupsi di tengah pandemi, hukumannya hampir sama dengan orang yang korupsinya biasa. Ini tantangan. Dan karena kita ada di situ, kita merasa kita harus berjuang. Dan yang berikut, saya merasa bekerja di komisi itu kita juga sedang merawat diri sini.
Merawat idealisme. Merawat idealisme. Ya. Karena Memangnya pernah diganggu idealisme? Ada? Ada diganggu ada. Ya. Cuma yang saya suka Ya. di kantor ini budaya kerja. Apa budaya kerja seperti apa? Di KJ itu apa ya? Saya punya keluarga banyak yang kerja di kantor yang lain. Ya. Bagaimana apa ya? Glorifikasi terhadap atasan. Ya. Bagaimana kalau orang dari Jakarta datang, Ya, kita jemput, harus menjemput, kita di bandara, jemput, mengantarnya berjalan-jalan. jauh Ini pulang sudah ke- menjadi rahasia umum ya. Walaupun dibilang kami tidak perlu tidak. dijemput, tetapi secara di bawah harus dijemput. dijemput, Harus, ya. ya kan? Belum cindera mata lagi Cindera ya. mata. Ya. Di sini Di komisi sosial sama sekali tidak. benar atau ini juga hanya Ini saya- omongan ini saya- formalitas? Ketua KY datang saya tidak pernah jemput di bandara. Ketua KY yang levelnya sama di presiden, Iya. lembaga Iya, setara. setara ya. Tapi memang begitu ya, memang mekanismenya Iya, di sini ya. di sini saya lihat Iya. itu ada satu apa yang model kepemimpinan yang egaliter. Itu yang saya lihat di KY. Dan sejalan dengan roh kita sebagai aktivis. Iya. Kita tidak pernah, kalau orang dari Jakarta datang, kita tidak pernah jamu, malah kita yang dijamu. Iya. Ya. Jadi saya merasa bekerja tanpa beban di sini, santai aja. Apa ya? Contoh, kalau ada orang dari Jakarta datang, Datang ya. kita tidak jemput. Iya. Bahkan dia tinggal di hotel, Kita tidak ke sana. kita tidak pernah Iya. menjemput dia, kita datang Dan pakai ketika dari- kalau datang memang dia ada tugas, berarti ke sini dan Sini. selesai dia pulang dan selesai. Iya. Bahkan kita mau antarin pakai mobil kantor juga dia nggak mau. Tidak mau langsung. Ya. Jadi kita merasa Jadi ini berarti itu tidak ada tantangan atau bagaimana? Tantangannya apa? Selain tadi yang idealisme ya, banyak orang. Tantangannya bisa ialah ganggu, tapi- kita harus menjaga integritas dan dan itu tidak mudah ya. tidak mudah. Itu kita harus menjaga integritas. Itu tidak mudah. Apalagi mohon maaf kita kan masih orang Ya, muda. orang muda banyak tantangan, banyak kebutuhan ya. Orang muda Ya, banyak dan kebutuhan banyak kemauan. Banyak Selain kemauan. kebutuhan banyak Banyak kemauan. dan kadang Tapi kenapa bisa bertahan? Apa karena proses yang dilalui itu? karena bagi saya begini ya, kalau kita ini kan orang susah Ya. itu bagi kita biasa saja. Jadi kalau tidak ada uang biasa saja. Ya, sudah biasa. susah. Kalau Ya, mau makan apa juga, ya. mau makan apa juga kita, ya kan? Makan apa adanya biasanya. Jadi Hidup juga apa? ternyata Ya. yang membuat kita itu merasa kekurangan itu kenapa? Karena pertama kita tidak pernah bersyukur. Tidak pernah bersyukur. Kita Sehingga kita tidak merasa kekurangan. kurang. Dan akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Kenapa? Bagi saya kunci kebahagiaan itu ada dua. Apa itu? Pertama bersyukur, Bersyukur. kedua ikhlas. Ya. Bersyukur, Bersyukur dan ikhlas. bersyukur membuat kita tidak merasa kekurangan. Ya hari ini dapat makan syukur, orang lain belum makan. Hari ini kita makan ya ikan syukur, orang lain makan kosong. Ya kan? Kalau kita sudah punya motor bersyukur, orang lain masih naik sepeda. Kalau kita sudah punya mobil bersyukur, orang lain masih punya motor. Kalau kita tidak pernah bersyukur, kita akan merasa kurang. Dan ikhlas itu? Ikhlas. Apapun yang terjadi, kita harus ikhlas. Ikhlas itu ketika kita dicampakkan, disakiti, ketika kita diperawat ikhlas saja. Ikhlas. Karena ketika kita ikhlas, kalau kita berbuat memberi ikhlas. Ketika kita ikhlas, kita tidak merasakan kehilangan. Santai aja. Itu yang saya refleksikan Di sini ya, di Ya. kantor ya. di kantor ini dan juga dalam Kehidupan sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Karena tadi kan di awal kita janji tuh kita nggak ngomongin kantor ya. Siap. Ya, Cuma kan sekarang perjalanan kita, hidup ya, ya. perjalanan hidup. Perjalanan Kita kesampingkan. Kita mau lihat sekarang kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi. Seperti apa sih kehidupan kakak Ara pribadi bersama istri dan anak-anak di sana? Saya apa ya? Menikahnya tahun berapa? Kak? Saya menikah tahun 2016. 2016. Sekarang sudah punya satu jagoan. Umur berapa? Umur bulan 3 tahun depan dia umur 5 tahun. 5 tahun. Saya kasih nama dia Guardiano Revolusi Lamarian. Guardiano Revolusi Lamarian. Lamarian. Itu ada ininya maknanya. Banyak ketika dengar nama anak revolusi kan, Ya. banyak orang wah nama anak itu terlalu besar itu. Ya. Kau kasih beban sebenarnya tidak. Ada dua kemungkinan. Ya. Saya yang berpikir besar atau kalian yang berpikir kecil. Masa bapak nama aktivis kok kasih nama, ya kan? Ya. Kan kebanggaan anak kita kan kebanggaan. Dan harapannya anak itu akan menjadi apa? Saya waktu dia lahir, saya yang kita pun ada kepercayaan. Ya. Saya tanam hari-harinya, saya kasih masuk kuhab, undang-undang, Iya kan biasa apa kasih siang. buku pulpen. Ya. Saya ingin dia, saya bilang kau bisa jadi hakim dalam hati saya. Kau, saya, ya, namanya doa kan? Iya doa. Doa. Ya, tugas kita mendoakan. Kalau kemudian dia tidak jadi hakim tidak apa-apa. Tidak apa. Tetapi sebagai orang tua kan kita ingin Iya, yang terbaik. yang terbaik. Iya.
Dan saya ingin supaya apa? Ke depan tuh dia harus lebih hebat. Ya. Kalau bapak hanya S2, dia harus jadi dokter, harus profesor. Karena bapak yang dari kampung yang naik ferry susah, naik ferry jalan kaki kemarin itu ya. Kamu yang ya kan pasti bisa lah. Cuma kan anak-anak zaman sekarang kan beda. Tantangannya beda ya. Apalagi mereka bukan hidup di desa apa tadi? Di Wolowura di Almar sana. Wolowura ya. Wolowura. Sekarang hidup di Kota Kupang, ibu kota. Ya. Bagaimana mempersiapkan dia? Ya, makan masih kecil. Ya. Cuma saya menanamkan nilai-nilai. Saya apa? Kemarin saya kasih masuk di TK, PAUD di Sustera. Dan saya sudah komit. Anak itu kalau dia usia SD sampai SMA saya harus kasih masuk di dia sekolah Katolik. Karena bukan karena ini karena rasis, enggak. Sama sekali tidak. Ya. Saya satu orang yang sangat bebas. Agama itu tidak ada persoalan. Saya karena apa? Dia harus masuk ke sekolah itu saya nilai. Dia boleh banyak sekarang itu banyak orang tua yang bangga anaknya jago bahasa Inggris di internasional school. Tetapi bagi saya yang paling penting itu di usia itu tidak ajarkan dia tentang nilai. Dan saya merasa nilai itu ya di sekolah Katolik itu saya yakin bagus. Karena saya SD SMP di sekolah Katolik, jadi saya bukan karena agama sama sekali tidak ada. Tapi istri bagaimana selama ini mendukung? Saya mendukung karena istri sangat mendukung. Ya, namanya kita semua berangkat dari nol kan. Kita berangkat sama-sama dan susah sama-sama ya. Kita nikah pertama mungkin di kos nih, kos-kosan? Tidak. Maksudnya? Waktu nikah pertama hidupnya kemudian di kos-kosan atau? Tidak. Saya punya tidak. Sebelum saya melamar orang tua saya harus punya rumah. Oh seperti itu. Bagaimana perjalanan ke sana? Jadi saya ingin meskipun gubuk sekalipun, kalau saya pergi lamar orang punya anak, saya datang bawa tinggal di gubuk yang saya punya. Terlindung ya keluarga. Ini masalah di bawah, ya kan? Di bawah laki-laki. Kehormatan laki-laki itu ada pertama pada kerja, yang kedua apa? Itu menurut saya kehormatan. Dan juga pasti harus yang terakhir yang pentingnya itu pada karakter ya, dan nilai yang. Jadi saya mempersiapkan itu bagaimana? Ya saya kan dari Jakarta terus masuk ke KY 2000 aktif rutin di KY itu mulai 2015. Saya beli tanah, ya syukurlah dengan penghasilan yang pas-pasan beli tanah. Saya bangun rumah, mempersiapkan bangun rumah. Saya lanjut dengan S2 saya, baru saya langsung nikah. Jadi waktu itu datang langsung di rumah. Gitu. Jadi supaya keluarga berada di situ ya. Iya. Apa ya? Karena kita ini orang susah. Kita ingin supaya bagi saya untuk memperbaiki kehidupan hanya dengan satu jalan, pendidikan. Tidak ada cara lain untuk memperbaiki hidup kecuali pendidikan. Hanya dengan pendidikan. Kita boleh merantau, tetapi kalau kita tidak siapkan SDM, sebanyak apapun uang, sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki pasti akan habis. Karena kalau ilmu dia tidak akan habis. Apalagi ditunjang dengan nilai dalam diri kita ya. Tidak akan habis. Sesuatu yang tidak habis pakai adalah ilmu. Uang kita pakai habis, tapi ilmu. Tapi semua orang juga punya mimpi ya. Kalau dulu mimpi masa kecilnya, masa remajanya ingin politisi, kemudian akhirnya sempat mau ke pengacara, kemudian sekarang terdampar di KY sudah 2015, sekarang sudah 6 tahun ya. Ada mimpi yang baru? Atau kalau di sini di KY ini berapa lama sih? Itu kalau di KY itu sampai usia kerja 58 tahun. 58 tahun. Hanya di sini? Ada batas waktu tidak? Seperti kebanyakan hanya 5 tahun, terus kemudian nanti pilih lagi 5 tahun. Tidak, usia kerja sampai 58 tahun. 58 tahun. Cuma kalau jabatan koordinator itu 5 tahun dievaluasi. Dan ini berarti sudah 2 kali evaluasi ya, sudah 6 tahun? Tidak, saya pertama itu asisten. Oh asisten, berapa tahun? Saya asisten 3 tahun. 3 tahun, berarti baru terpilih sebagai koordinator kantor penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia wilayah NTT ini kan? 2018. Itu saya ikut seleksi. Oh, 3 tahun ikut seleksi ya. Saya ikut seleksi. Akan mau tetap atau punya harus? Kita kan masih muda. Ya kan? Masa saya habiskan waktu sampai 58 tahun. Sekarang saya 35. 35 sampai 58 tahun saya di sini. Ya, kita kan juga perlu tantangan-tantangan lain. Cuma saya sudah mempersiapkan.
salah satu cita-cita saya ialah ya sekitar umur 40-an, 45. Saya ingin apa? Ya, sebagai sarjana hukum, saya ingin berdebat di pengadilan. Berdebat di pengadilan. Itu cita-cita saya. Oke, ingin berdebat di pengadilan. Ingin apa? Maksudnya supaya membuktikan apa? Ya, pertama kapasitas, Ya. trust, dan juga apa ya? Semacam keberanian. Ya, petarung. Ya, kemudian berdebat langsung ya, tentang kalau hukum. berdebat di forum rapat, ruang sidang biasa menurut saya. Tetapi kalau berdebat di ruang pengadilan, artinya kita berdebat dengan membela suatu kepentingan. Ya. Dalam koridor. Dan aturan-aturan lain ya. Apa ya? Saya itu sudah tertanam di PMK. Semuanya apa? Berjuang dengan terlibat. Berjuang dengan terlibat. Itu yang selalu kita dapat dengan berjuang terlibat. Untuk siapa? Yang miskin dan tertindas. Itu kita harus tampil. Dan bagi saya, ketika saya 6 tahun ada di kita membaca, kita menyaksikan banyak hal yang sebenarnya kita lihat apa ya, orang tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan. Dan sebagai manusia, saya juga bukan orang super. Tapi ya namanya cita-cita kan boleh, mimpi kan boleh, kan gratis. Ya. Dan bagaimana kita mau mewujudkannya kan? Ya. Dan saya sudah menyiapkan diri, saya sudah punya kartu advokat, sudah punya berita acara, saya sudah masuk di Pradi. Dari saya ikut proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, itu saya bangga. Saya bisa bertemu dengan pengacara-pengacara hebat, Otto Hasibuan, Yusri Issa Mahendra, ketemu di Fakultas Hukum, saya belajar di sana. Terus di Komisi Judisial juga saya hampir banyak relasi, bertemu, memantau persidangan, saya melihat itu juga menjadi bekal pengalaman. Dan itu juga motivasi untuk saya harus berada juga di sana. Suatu waktu saya harus berada di sana. Berada di sana bukan karena uang, ya. Tetapi kita ada merasa passion kita di sini. Ya. Merasa passion kita di situ. Dan saya sudah mempersiapkan itu. Ya, semoga sukses ya Kakak Ara ya. Dan tetap membawa idealis ke sana, idealisme ke sana ya. Idealisme harus kita jaga dan saya di KAI itu kan selalu dulu kan kita sering kerjasama dengan KPK, ya. Selalu kegiatan-kegiatan kayak itu ada banyak nilai-nilai anti korupsi yang kita belajar di sana. Tapi yang sempat saya singgung tadi, ya. Bahwa pelajaran anti korupsi itu tentang hidup kita sederhana, ya. Apa adanya saja. Termasuk dibawa sampai ke keluarga. Dan itu harus dibawa karena kalau mau karir istri atau suami itu bagus, dia bisa bagus, dihargai di kantor, dihargai di masyarakat, itu istri dan suami itu menurut saya punya peranan. Misalnya begini, kalau suami itu gajinya 5 juta, ya. Dia pulang bawa 6 juta, istri harus tahu. Ya, itu artinya sikap anti korupsi harus mulai dari dalam keluarga. Ya. Ya, misalnya kalau istri nggak bekerja misalnya, ya, betul. Berapapun uang yang dibawa suami, gaji kan harus tanya ini. Nah, kalau lebih harusnya ditanya ya, ini dari mana? Jangan bapak ini berkah. Ya, besok lagi ya. Jadi hidup itu harus sederhana. Kalau menurut saya itu, kalau kita hidup sederhana dan kalau kita hidup sederhana, rasanya tidak ribet. Yang bikin ribet itu gaya hidup kita. Saya pernah bertemu dengan salah seorang hakim ketua, gajinya itu 25 juta. Dia masih mengeluh. Wah, ini sudah di angka 2 digit ya, 20. Masih kurang. Saya bilang, saya dengan hati, wah, pegawai, ya tuh, eselon 3 saja bisa kasih pemeliharaan dengan gaji yang 4 juta, 3 juta. Saya akan melihat ini persoalan gaya hidup, keinginan ya, bukan kebutuhan. Jadi keinginan. Orang itu semakin besar penghasilannya, perubahan gaya hidup. Nah ini yang masalah. Jadi santai aja. Kalau kita ingin, tetapi kalau kita tidak butuh jangan. Ya. Kalau kita butuh. Tapi di company istri tidak dengan idealisme seperti ini atau nilai-nilai ini ketika dibawa. Kan ini 2 orang nih di rumah nih, gimana? Istri bisa mengikuti? Ya, kebetulan saya kan aktivis. Ya. Istri bukan aktivis. Tetapi meskipun bukan aktivis, ya kalau nilai-nilai yang baik pasti juga dikasih. Saya begitu sering diprotes oleh istri. Ya, saya kan sejak bekerja kan
tidak punya kendaraan, ya kan? Saya motor Matic Mio, saya tinggi, ya kan? Jadi saya pakai itu, istri saya selalu komplain. Waduh, tidak cocok itu, tidak cocok itu, tidak berlipat, kau tinggi, masih jabatan, masih asisten, itu tidak cocok itu. Bahkan saya sudah KO juga, saya masih pakai motor. Dikomplain sama istri, dikomplain sama istri. Wah, kau beli motor fiction kah, apa kah? Karena tidak cocok itu, kau kan tinggi. Pakai motor perempuan itu kurang apa? Dinilai bahwa itu motor perempuan ini. Istri saya kan komplain, saya bilang begini, dalam nada bercanda, tetapi dalam hati diselipkan doa juga. Saya bilang kalau saya ini kalau beli, saya tidak mau beli motor, saya beli motor, buat apa beli motor? Dalam hati, memang tidak ada uang. Cuma saya hanya untuk yang lain tuh, saya bilang, yang lain mereka baru bekerja, beli motor besar. Tanya mereka tinggal di mana sekarang? Bisa saja mereka masih kontrak kos atau tinggal dengan orang lain. Kalau ini kita kerja, punya rumah, punya tanah sendiri, bersertifikat pula, ya kan? Alamat jelas, ya kan? Itu menurut saya bimbang pada kita itu bukan pada kendaraan, ada tanggung jawab. Kebetulan di kantor kan ada mobil dinas. Oh ya, kalau apa di kantor ada mobil dinas. Jadi kalau saya datang ke kantor ada sopir yang kemana-mana diantar oleh sopir. Cuma saya berjanji mobil kantor tidak akan saya bawa ke rumah. Jadi tetap standby, hanya supir antar ke rumah dan kembali. Tidak, ke rumah saya akan bawa motor ke rumah. Nanti urusan kantor baru keluar dengan mobil kantor. Jadi pulang kantor pun dengan motor waktu itu ya? Dengan motor. Kenapa? Karena itu mobil kantor harus dipakai untuk urusan kantor. Kalau saya ke rumah kan urusan pribadi. Dan karena kenapa saya begitu? Karena dulu kita menjadi aktivis, kita tukang kritik orang. Saya kan dulu suka kritik mobil dinas untuk istri pak untuk arisan, pasaran, gitu ya. Saya sering kritik begitu. Maka ketika kita jadi pimpinan, kita juga jangan sampai apa yang kita kritik dulu kita lakukan. Jadi mobil kantor kita taruh di kantor. Pagi datang lain halnya ada keluarga yang sakit, kita boleh kenalan. Teman-teman juga boleh kenalan. Tapi kalau mobil kantor kita taruh di kantor. Kendaraan itu seluruh operasionalnya ditanggung oleh uang negara. Terus kita taruh di rumah. Saya rasa apa ya? Nilai rasanya kurang bagus. Tapi kan itu perbedaan pandangan. Pandangan karena mungkin sebagian orang bilang itu kan melekat. Jabatan melekat sehingga ketika dia aktivitas itu istri kan dia juga melekat. Menurut saya tidak melekat. Menurut saya sangat tidak melekat. Karena dia melekat itu untuk urusan kantor. Bukan untuk urusan pribadi. Jadi akhirnya sudah tetap seperti biasa naik motor santai aja kan. Lagian kita dari dulu juga kan orang susah. Dan sampai sekarang kan kita santai saja. Dan ingat juga, ketika kita sudah sampai di puncak, hanya satu jalan turun. Karena sudah sampai. Hanya turun. Dan ketika kita turun, kita jadi gembel. Malah lebih lucu lagi. Jadi hidup itu santai saja. Saya bilang santai. Santai saja. Santai saja. Jadi tapi akhirnya punya mobil nggak nih? Akhirnya apa? Kebetulan kalau jalan dengan istri kemana-mana, dia kan suka dia lihat mobil Honda. Oh biasa kalau jalan sama istri berarti dengan motor nih. Ke pasar jalan-jalan. Dia wah dia suka sekali. Saya suka sekali belakang putih, ya kan? Mobil-mobil ini saya suka sekali. Dia suka sekali. Suatu ketika saya beli tanpa sepengetahuan itu. Ya, kakak istrinya nama siapa sih? Diana. Ibu Diana. Oh iya, Diana. Saya beli, saya buat rumah, saya taruh garasi memang, buat garasi memang. Oh. Meskipun waktu pas buat rumah tahun berapa itu beberapa tahun lalu langsung disiapin garasinya. Padahal belum ada mobil. Belum ada mobil saya buat garasi. Karena begini, saya buat saja simpan. Ya toh. Itu kan doa juga ya. Doa juga kan. Karena lihat ada. Saya percaya. Saya dalam hati Tuhan. Saya kan sudah buat garasi. Kasih saya, dia bilang kasihan ini anak ini dia sudah buat kasih. Saya kasih dia rezeki supaya dia bisa beli mobil. Biar di garasi ini ada mobil, mobilnya. Dan saya bilang dengan Tuhan, kasih saya rezeki. Engkau tidak rugi jadi Tuhan kalau kasih Hendrik seorang rezeki. Kan begitu. Sudah. Beli diam-diam. Saya beli, saya taruh di garasi. Saya kasih nonaktif HP. Jadi beli berarti taruh di garasi kemudian pergi dan nonaktif HP. Istri saya pulang dari kantor, dia kaget.
kebetulan ada ponakan di rumah. Oh, ada ponakan ya. Istri, wah ini siapa mau beli? Ini ponakan beli, tidak, ini apa? Nana yang beli. Dia bilang, apa tunggu? Dia bilang, iya betul, Nana yang beli. Dia telepon kan HP saya keluar jam berapa? Sore, penasaran. Ya. Sorenya saya kasih aktif. HP saya lihat dia tanya, wah betul kok? Saya tidak jawab. Pulang ke rumah, dia istri saya, betul kok? Iya. Atau tidak? Ini kebitaan sini. Masih ada. Ya. Artinya apa ya? Saya bilang, dulu kan saya bilang, kalau saya beli mobil, itu doa. Dan saya tuh selalu percaya, kalau kita punya cita, kita punya doa, jangan ceritakan ke orang. Contohnya begini, tidak boleh ceritakan ke orang. Jangan ke orang. Saya nanti harus jadi bupati. Kalau saya omong di kantor, lu ya, siapa? Baru bisa dijegal juga lu siapa. Tapi kalau punya cita, sampaikan ke Allah. Karena Allah punya kekuatan untuk merespon balik kita punya mimpi. Kan kita percaya alam itu ada Allah juga ya. Iya, alam semesta. Sampaikan kepada dia akan merespon balik. Dan berikut, kalau kita bermimpi, jangan mimpi di malam hari. Bermimpilah di siang hari. Ketika bangun itu. Ya. Karena begini, beda antara mimpi dan menghayal. Ya kan? Menghayal dengan mimpi itu beda. Tapi kalau mimpi, orang bilang, kamu seperti mimpi di siang bolong. Ya kalau mimpi harus di siang bolong. Kalau mimpi di malam hari itu ada dua. Pertama bunga tidur, yang kedua mimpi basah. Ya. Tapi kalau bermimpilah di siang hari. Karena mimpi di siang hari itu mimpi yang kita bisa kerjakan. Itu saya mimpi di siang hari itu kita kerjakan. Dan harus bermimpi. Karena mimpi itu gratis. Gratis saja kita tidak mau. Sebagai orang muda, ya. Saya juga belum sukses. Saya sampaikan, saya belum sukses. Tapi kesuksesan itu kan sebenarnya relatif. Ketika kita sudah maju selangkah, berarti itu sebenarnya kita sukses. Ya. Selangkah lagi sukses. Kalau saya merasa ya belum sukses. Kesuksesan menurut Kakak Ara sendiri apa seorang anak? Kesuksesan menurut saya pencapaian, sesuatu pencapaian. Jadi bahwa yang kita apa yang kita peroleh sekarang itu kita syukuri. Ya. Tetapi kalau kita sudah saya sudah sukses, kita tidak ada semangat lagi untuk bekerja. Saya punya pengalaman waktu peresmian kantor. Ya, dulu kan ini kantor apa ya? Kantor PHI. Ya, Pengadilan Hubungan Industrial ya di sini. Jadi kita tinggal pakai di kantor. Ya. Waktu peresmian kantor, ya saya kan waktu itu kan PLT sekaligus menyampaikan laporan rakyat. Setelah itu ada Pak Wakil Gubernur, Pak Wakil Wali Kota. Yang satu yang saya ingat dari Pak Wakil Wali Kota, waktu beliau mau pulang di halaman. Pak siapa? Pak Herman. Ya. Dokter Herman. Dia omong saya, adik, kau masih muda, jaga diri baik-baik. Adik, kau masih muda, jaga diri. Saya rasa mana? Ya, dia seorang orang tua, pejabat, dia datang lalu dia omong saya begitu. Apa ya? Dia hendak mengingatkan saya. Karena posisi dan jabatan ini kan banyak tantangan ya. Ya, kita tidak selamanya di sini kan. Kalau dikasih percayaan, saya pun juga. Jabatan jangan dikejar. Tadi yang saya bilang bahwa jabatan itu pasti akan ada kepada orang yang berusaha mendekatinya. Mendekatinya dengan yang tadi Kak Ara bilang, ada peluang, kesempatan dan kesiapan. Ketika tiga hal ini ada, pasti jabatan atau apapun akan datang. Saya selalu bertemu dengan pejabat yang lain. Saya selalu bilang kelebihan dari jabatan itu cuma satu, berbuat lebih. Selain itu tidak ada. Betul. Kelebihannya saja berbuat lebih, tapi berbuat lebih yang baik ya, yang positif. Karena kebanyakan juga orang berbuat lebih, terlalu berlebih-lebihan, akhirnya berbuat hal yang pertama yang terukur, terukur, dan yang kedua setelah terukur kita harus memberikan tuntunan, bukan tontonan. Ya. Di lingkungan saya orang tidak tahu saya kerja apa. Tidak tahu. Orang tidak tahu. Di tetangga saya orang tidak tahu saya kerja apa. Karena saya juga tidak pernah. Karena kita tuh banyak menghormati orang karena menurut pekerjaan status. Ya. Banyak yang tanya saya bilang saya kerja di diri. Ada yang tanya saya di koperasi. Yang mereka tahu kayak kita dari narasumber di TVRI atau di yang kemarin kita di pos Kupang segala macam orang banyak yang mungkin. Tapi menurut saya itu sesuatu yang tidak harus kita dan tidak semua orang punya sikap seperti Kakak Ara ya, tetap rendah hati dengan posisi yang saat ini.
kita yang menentukan hidup kita, bukan orang lain. Bahwa lingkungan juga membentuk kita, iya. Tetapi yang paling penting kita sendiri, menurut saya. Karena berada di lingkungan yang tidak baik pun mungkin sebagian orang akan terpengaruh, tapi orang-orang tertentu tidak akan terpengaruh, dia tetap menjadi dirinya. Karena di dalam kriminologi itu kan ada teori yang namanya labeling. Masyarakat itu kan memberikan pelabelan. Jadi kalau Anda bergaul dengan penjahat, meskipun Anda bukan penjahat, orang mereka bilang sama. Itu labeling, memberikan label bahwa lingkungan itu membentukkan. Ada juga adjektif kemiskinan adalah ibu kandung dari kejahatan. Tetapi banyak juga kejahatan yang tidak dilakukan oleh orang miskin, orang-orang yang berduit juga melakukan. Itu hanya labeling, stigma, diskriminasi dan sebagainya. Dan menurut saya semua profesi itu mulia. Semua profesi mulia. Kita yang menentukan kadar dari kualitas. Dan karena dimanapun profesi itu yang penting kan sebenarnya nilai. Saya selalu mengatakan nilai karena dia mau berprofesi misalnya atau apapun, kalau nilai dia baik berarti kan akan baik. Jadi menurut saya gitu. Jadi yang satu juga kita harus merefleksi dari masa lalu kita. Kita dari orang susah. Saya bukan sekarang saya sudah orang hebat, tidak. Sama sekali saya sekarang bukan siapa-siapa juga saat ini. Cuma kita yang dari dulu makan minum saja susah, syukur sekarang kita bisa mandiri, bisa juga kasih makan istri dan anak, sudah syukur. Saya kemarin bertemu dengan salah satu orang, orang sukses itu. Dia ngomong saya begini, Henry, apa kita cari? Memang di kota ini paling ada rumah, mobil, apa yang mau cari? Dan tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Kalau hari ini beli mobil terbaru atau rumah yang termahal, pasti berikutnya akan ada lagi yang terbaru. Jadi syukuri, cukupkan dirimu dengan gajimu dan ikhlasan itu. Kakak Ara punya nggak filosofi dalam hidup? Filosofi tadi. Saya belajar filosofi air. Seperti apa? Air itu dalam perjalanannya dari hulu sampai ke hilir. Dalam perjalanan air dia menemui batu, kayu, sampah. Meskipun perlahan, dia akan merembet lewat celah-celah dan sampai juga ke muara. Hidup sekali, perlahan saja, jangan terlalu orang mau itu ketika perlahan aja. Tetapi kalau air, dia dibendung, dia akan meluap. Karena prinsipnya dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kau bendung, dia akan meluap. Semakin dia dibendung dan dia semakin besar, dia akan bisa bikin banjir bandang. Dan itu bisa bikin bahaya. Jadi yang berikut, kita harus menjadi mata air. Bukan menjadi air mata. Mata air berkat berarti kita harus menjadi berkat untuk semua. Jangan pas kalau ada kita orang sedih itu orang air. Saat ada kita, jadi kita dan berkat itu bukan melulu soal materi mungkin dengan diskusi. Saya sudah banyak membantu orang yang Kakak Ara, ada pesannya buat sahabat inspirasi dulu? Pesan saya kepada sahabat inspirasi dulu, apalagi orang muda, pertama harus punya mimpi. Kalau kita punya mimpi itu harus kita tingkatkan menjadi rencana. Setelah kita rencana, realisasikan. Supaya mimpi itu harus menjadi nyata. Dan kepada adik-adik yang masih muda, yang masih kuliah, masih sekolah, banyak sekarang orang yang punya cita-cita. Dan untuk mewujudkan itu harus dengan berusaha, bekerja, pasang target, tulus, ikhlas. Dan doa itu harus ada. Doa itu ada. Karena sukses itu milik kita semua orang. Semua orang berhak untuk sukses. Dan ingat, kesuksesan itu tidak bisa dimonopoli. Tidak ada orang yang bisa memonopoli kesuksesan. Semua orang berhak untuk sukses. Tergantung dia dan dia mau mengambil kesempatan dan peluang itu atau tidak, dan bagaimana dia mempersiapkan diri. Kalau Anda siapkan diri dengan baik, ada kesempatan meskipun peluang kecil, bertaruh. Itu tadi sahabat inspirasi dulu pesan dari Kakak Ara bahwa mimpi itu harus diraih dan kesuksesan itu tidak bisa dimonopoli. Orang tidak bisa memonopoli karena setiap orang punya jalan sendiri.
Setiap orang punya jalan sendiri untuk sukses ya. Begitu sahabat Inspirasi Dul. Nanti kita akan ketemu lagi berbincang dalam kondisi yang berbeda ya. Siap. Mungkin tidak di sini, mungkin kita akan berbincang di warung kopi Di dan warung kopi, sebagainya. di pantai. Ya, di pantai. Di- Dan mungkin kita juga akan bertemu dengan keluarga dari kakak Ara ya setelah itu ya. Oke. Baik sahabat Inspirasi Dul, itu tadi perbincangan kita bersama Koordinator Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur ya. Siap. Kakak Hendrikus Ara ya, Hendrikus Ara. Hendrikus Ara. Sahabat Inspirasi Dul, salam Salam inspirasi.